Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari strategi pemecahan masalah bagian yang kedua. Setelah kemarin Anda sudah mempelajari strategi pemecahan masalah pada bagian 1, yaitu membuat tabel, membuat daftar, dan juga membuat gambar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari strategi pemecahan yang lainnya, yaitu membuat dugaan dan pengujian, kemudian membuat atau menemukan pola. Yang terakhir, menggunakan pemisalan atau perumpamaan. Nah, strategi-strategi ini bisa Anda gunakan pada saat Anda menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang diberikan. Ya, membuat dugaan dan pengujian. Proses dalam menggunakan strategi ini, Anda harus benar-benar memahami masalah yang diberikan. Kemudian, Anda menduga jawaban dari permasalahan dengan cara mengaitkan yang diketahui dengan hasil yang diinginkan. Setelah itu, langkah terakhir, Anda menguji jawaban Anda apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Contoh masalah membuat dugaan dan pengujian. Nah, misalnya Andi memiliki kartu sebanyak 20 lembar yang berisi angka 1-20. Andi mengambil 3 kartu dengan angka yang berurutan. Ketika dijumlah, hasilnya 1/5 dari hasil kali ketiga pilihan tersebut. Kartu manakah yang diambil Andi? Jadi Andi mengambil kartu sebanyak 3 kartu dan ternyata angkanya berurutan. Coba kita duga hasil yang diinginkan. Oke, kita jawab. Dugaan pertama, misalnya 3 kartu tersebut adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian kita cari juga hasil perkaliannya, 1 kali 2 kali 3 juga sama dengan 6. Kita cek apakah hasil penjumlahan sama dengan 1/5 hasil kali. Caranya bagaimana? Anda bisa membandingkan hasil penjumlahan dengan perkalian dari dugaan pertama. Nah, dari dugaan pertama ini diperoleh perbandingannya 6/6, maka tidak memenuhi syarat, yaitu 1/5 hasil kalinya. Ya, kita coba dugaan yang kedua. Misalkan 3 kartu tersebut adalah 3, 4, dan 5. Kita jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian kita perkalikan 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Kita cek apakah hasil penjumlahan sama dengan 1/5 hasil kalinya. Nah, kita bandingkan hasil penjumlahan dengan perkalian dari dugaan kedua tersebut. Kita peroleh hasil penjumlahan 12, hasil perkalian 60, sehingga 12/60 sama dengan 1/5. Ini bentuk sederhana dari 12/60, sehingga ini memenuhi syarat yang ditentukan. Strategi selanjutnya adalah menentukan pola. Strategi ini prosesnya sama dengan strategi yang sebelumnya. Kita perlu memahami permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan pola yang dibentuk dari sekumpulan data yang diberikan. Jadi dari hal-hal yang diketahui, kita coba perhatikan polanya, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pola tersebut. Nah, contoh misalkan tentukan 2 angka berikutnya dari barisan 1, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 6, 9, 7. Nah, di sini kita perhatikan pola yang dibentuk dari barisan tersebut. Nah, kita coba angka 1 dengan 2, selisihnya 1, 2 dengan 3, selisihnya 1. Nah, kemudian 3 ke 3 tidak ada selisihnya. Berarti polanya belum atau bukan selisih 1. Coba kita dengan 2 suku, misalkan 2 angka 1, 2, kemudian ada 3, 3. Di sini berarti juga tidak membentuk suatu pola. Kita coba 3 angka berikutnya 1, 2, 3, kemudian 3, 4, 6, 5, 6, 9. Nah, kita perhatikan 1, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 6, 9. Masing-masing
angka yang di ujung itu adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Kemudian ada angka 2, 3, di berikutnya ada 4, 6. Berarti ini adalah kelipatan 2 dari 2 dan 3. Berikutnya ada 6 dan 9. Ini kelipatan 3 dari 2 dan 3. Berarti untuk yang paling terakhir itu adalah 4 kali dari 2 dan 3, yaitu 8 dan 12. Selanjutnya, strategi menggunakan pemisalan atau perumpamaan. Proses untuk strategi ini pada dasarnya sama seperti yang sebelumnya. Anda harus memahami permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang membedakan adalah pada saat Anda mencoba memulai mengerjakan, hal yang pertama Anda harus lakukan adalah membuat pemisalan, sehingga pemisalan tersebut akan membentuk suatu kalimat matematika yang nantinya akan kita selesaikan dengan menggunakan komputasi matematika. Contoh, misalnya dalam sebuah tempat parkir terdapat 60 roda. Parkiran tersebut memuat mobil dan sepeda motor. Jika karcis yang dibayar untuk mobil sebesar 5.000 dan sepeda motor 2.000, maka keuntungan paling banyak yang diperoleh adalah, nah, kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu.